Kepedulian terhadap musibah banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa warga di Sumatera datang dari berbagai kalangan. Warga bantu warga untuk korban bencana di 3 provinsi di Sumatera ramai diperbincangkan. Usai konten kreator Ferry Irwandi, sederet publik figur juga turut bertandang ke berbagai lokasi terdampak bencana. Salah satunya Ustadz Dery Sulaiman yang baru-baru ini berkunjung ke Kota Padang Panjang, Sumatera Barat bersama Willy Salim. Apa yang dilakukan dan bagaimana perjalanan menuju lokasi terdampak bencana di Padang Panjang? Sudah bergabung relawan Ustadz Dery Sulaiman untuk berbagi pengalaman dengan kita semua. Selamat malam Bang Dery, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bang. Bang Dery, tanggal 4 Desember kemarin sempat bertandang ke Kota Padang Panjang, Sumatera Barat ya bareng Willy Salim begitu. Dari sejumlah lokasi Iya. terdampak bencana di Sumatera, mengapa nih memilih Padang Panjang untuk dikunjungi terlebih dahulu Bang Dery? Oh ya. Sebetulnya yang pertama kami kunjungi niatnya sebetulnya ke kampung halaman saya sendiri ya. Cuman karena rutenya memang kami dari Bukit Tinggi, kami ke Padang Panjang dulu, lalu ke Solo. Kampung saya kebetulan terkena dampak banjir juga, ada 32 rumah yang hanyut di Saniang Baka namanya di Solo, Kabupaten Solo. Jadi sebelum ke sana kami ke Padang Panjang. Nah, jadi di Padang Panjang itu kami disambut oleh wakil wali kota, diajak ke lokasi tanah longsor itu dan beliau menceritakan bahwasanya masih banyak jenazah yang belum terevakuasi karena tertimbun lumpur itu. Nah, jadi akhirnya kami yang tadinya fokusnya tadi mau ke kampung saya sebetulnya kan nggak lucu juga kan kalau saya harus ke Aceh dulu ke Sumatera Utara dulu sementara desa tempat kalian saya juga hancur nanti malah jadi fitnah. Maka saya rencana setelah ini lanjut ke Aceh, lanjut ke Sumatera Utara sama Willy Salim. Ya, ya. Nah, Bang begitu Dery, Bang. kampung halaman bagaimana kondisinya, sempat mendengar informasi dari kerabat di sana, di Solok? Iya, saya ke sana Bang. Saya ke sana ada 30 rumah lebih ya Mhm. yang hanyut, ya juga ada jembatan yang rubuh, semua pesantren yang hancur. Itu hampir video-video yang kemarin viral itu tuh di desa saya namanya Saniang Baka Bang, di pinggir Danau Singkarak. Ya, ya. Nah, jadi kami berkunjung, berkumpul di masjid, nah, makan-makan bersama dan kita berikan trauma healing. Jadi kedatangan saya ke tempat itu bukan semata-mata memberikan makan ataupun urusan infrastruktur pembangunan rumah dan sebagainya. Mhm. Tapi yang paling penting setiap kami kunjungi daerah-daerah itu, kami kumpulkan warga pengungsi ataupun warga tempatan dan kita berikan tausiah, berikan nasihat-nasihat yang memberikan motivasi mereka untuk tetap sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Baik, Ya, baik. jadi gitu. Bang Dery, apa yang mendorong Bang Dery juga Bang Willy Salim ya untuk terjun langsung ke lapangan nih membantu warga korban bencana? Bagaimana persiapannya kemarin? Kan sempat tuh melakukan penggalangan dana. Berapa dana yang berhasil dikumpulkan Bang kemarin? Sampai detik ini kurang lebih 2,5 miliar ya. Mhm. Dan itu langsung kita bikin MOU dengan kepala daerah untuk dibangunkan rumah hunian tetap ya. Mhm. Kepada 10 rumah di kemarin udah dapat lokasi di Padang Panjang dan 10 rumah di Kabupaten Solo. Ya, ya. Dan sisanya untuk pembangunan masjid dan madrasah. Ya, ya. Berarti ada sejumlah unit rumah yang dibangun ya di Padang Panjang di daerah Ya. lain. Apakah pembangunan rumah ini memang sudah direncanakan sebelumnya atau ide membangun rumah Enggak ada Bang, muncul itu setelah melihat begitu parahnya dampak bencana yang dikunjungi? ya Bang, itu spontanitas saja karena Hmm. kita lihat banyak sekali di pengungsi itu yang di dalam ruangan kecil kan di mereka bisa 50 orang, 40 orang. Terus Willy tiba-tiba tanya sama Pak Wakil Wali Kota, kalau bangun rumah di sini berapa biayanya? Mhm. Terus beliau katakan kurang lebih 100 juta dengan perabotnya kita siapkan untuk yang terdampak. Terus kita langsung langsung salaman, kita mau bangunkan minimal 10 rumah lah buat Padang Panjang. Mhm. Dan itu sifatnya nanti di lotering aja. Jadi kita pilih aja siapa secara random nanti serahkan ke pemerintah setempat siapa yang paling layak untuk diberikan rumah itu secara awal. Karena kata wali kota itu semua rumah yang hancur itu sudah akan diganti oleh pemerintah. Cuman itu kan nggak cepat pada proses waktunya kan. Mhm. Jadi Mhm. kami mau gercep kemarin, Pak Wali Kota langsung ngajak kami ke lokasi dan kita letakkan batu pertama. Dan mudah-mudahan minggu depan itu rumah sudah selesai samplingnya dan kita sudah bisa bagi-bagikan itu ke korban bencana yang ada di 2 kota itu. Bang Dery, ini untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman juga ya, teman-teman masyarakat lain di daerah lain yang tidak terkena dampak bencana, ingin membantu mungkin mensupport jika ada nanti teman-teman relawan lain di beberapa belahan pelosok negeri ini yang ingin membantu membangun rumah juga.
koordinasinya sebaiknya seperti apa nih Bang Dery? Karena kan kalau kita tahu bagaimana cara mengawasinya. Kita tahu bahwa Bang Dery bersama Bang Willy Salim datang ke lokasi, oke kita bangunkan saja rumah begitu ya, berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Apakah yakin bahwa pembangunan rumah ini akan berjalan dengan baik, dengan Ya, jujur dilakukan dan dengan cepat begitu tanpa diawasi? ya kita Bagaimana awasi Bang? Bang. Ya. Kita awasi, kita ada tim dari Rumah Zakat yang memang mereka sudah berpengalaman membangun rumah-rumah hunian tetap ataupun sementara di banyak tempat bencana Bang. Mhm, Juga ada LMI, Lembaga Manajemen Infak. Jadi kita menggalang donasi di dua lembaga mhm, filantropi. mhm. Yang pertama Lembaga Manajemen Infak, yang kedua Rumah Zakat. Itu karena LMI ini sempat saking banyaknya orang mau donasi itu sempat drop, maka Willy pasang lagi satu link donasi yang lain. Dan Oke. kita tidak tahan lama-lama uang umat itu biar cepat disalurkan. Ya, mungkin ada yang fokus ke makanan, beli sembako, dan ketika ada juga orang yang titip cash langsung, kita langsung belikan, kita buatkan video laporan ke mereka biar mereka yakin bahwasanya saat sumbangan mereka sampai ke tempat yang mereka niatkan. Ya. Jadi Bang, ini masalah trust ya, masalah sangka baik juga ya ketika ada orang yang mau donasi bangunkan rumah, kita serahkan kepada pemerintah setempat yang pasti akan bertanggung jawab dengan pembangunan Ya. itu. Ya, kita cuma minta lahan aja, jangan sampai kita juga beli lahan kan juga ribet mahal kan Ya. tanahnya kan. Ya. Jadi kalau ada lahan, insya Allah kita akan bangunkan. Ada tim yang profesional akan mengawasi rumah itu sesuai dengan dan kita bagikan bayan hidayah Bang. Maksudnya saya setiap bergerak itu saya selalu sampaikan luruskan niat kita bergerak ini karena Allah, Ya. bukan mau mencari manfaat dunia, Ya. bukan mencari keuntungan, bukan mencari popularitas, tidak, luruskan niat. Mhm. Jadi luruskan niat inilah yang membuat tim kami terus bergerak dan tanpa kenal lelah. Ya. Siang dan malam kami bergerak selama di Sumatera Barat, menjumpai saudara-saudara dengan penuh kasih sayang itu aja Bang. Ya. Jadi nggak ada niat apapun, Ya. lurus membantu ya, yang lapar kita kasih makan, yang nggak ada rumah kita akan bangunkan rumah, yang bangun masjidnya rubuh kita akan ajak semua orang untuk sama-sama membangunkan lagi masjid itu lebih baik, lebih bagus. Ya. Dan memberikan kabar gembira, biasanya setelah penghancuran besar-besaran pasti akan ada pembangunan besar-besaran. Ya. Ya. Bang Dery, berbagi pengalaman saja, apa yang Bang Dery lihat dan rasakan, bagaimana menempuh perjalanan di Sumatera Barat waktu itu ya, dari beberapa lokasi, ada perjalanan spiritual mungkin yang dialami secara pribadi, mungkin bisa berbagi dengan pemirsa juga mungkin Bang Dery? Iya Bang, jadi kita harus yakin ya bahwasanya apa yang terjadi di dunia ini tergantung amalan manusia Bang. Ya, jadi apa yang kita buat di bumi akan naik ke langit dan turun rahmat kalau itu baik, kalau tidak itu tidak baik akan turun azab. Dan itu dari zaman dulu sampai hari kiamat akan seperti itu. Mhm. Makanya yang paling penting, itu apa? Kalau kita datang ke tempat bencana, kita berikan motivasi, sangka baik, bahwasanya bahwa musibah ini bukan melulu masalah maksiat, bukan masalah dosa, tapi bisa saja dengan cara inilah Allah menaikkan derajat kalian. Dalam sebuah hadis itu Nabi bersabda, kalau Allah Ta'ala itu tidak menaikkan derajat seorang hamba, tapi amalannya kurang, maka Allah akan berikan dia ujian-ujian, sehingga derajatnya akan naik, gitu loh. Tapi kalau kita yang terkena musibah, tidak ada salahnya kita introspeksi diri dan menyalahkan diri, ini mungkin karena dosa-dosa saya. Ya. Jadi saya selalu sampaikan kepada teman-teman di Padang Panjang, bahwa saya ini Serambi Mekah, ini gudangnya ulama, gudangnya ilmu, kalian tidak boleh bermaksiat, masjid jangan dikosongkan, ya tetap kembali kepada Allah dan hidupkan sunnah Rasulullah SAW, istighfar banyak-banyak dan taubat masal. Makanya kemarin itu wali kota Padang Panjang dengan seluruh jajarannya dan masyarakat pergi ke lokasi bencana dan buat doa masal di sana. Mhm. Mereka istighfar dan berdoa di tempat bencana itu supaya tidak diturunkan lagi seperti itu Bang. Oke, Bang Jadi Dery, kita kan tahu bahwa beberapa lokasi, beberapa wilayah, beberapa orang, beberapa pihak juga menyebut bahwa bencana yang terjadi bukan karena faktor cuaca saja begitu ya, ada faktor kerusakan lingkungan juga. Bang Dery ya. melihat, kita tahu pemerintah juga tidak diam saja ketika bencana terjadi ya, namun kita juga mendengar beberapa bupati mengaku menyerah menangani bencana di wilayahnya, terkhusus di Aceh begitu. Bahkan ada bupati yang memang menjalankan perjalanan ibadah umroh, meninggalkan tanggung jawabnya, padahal warganya sedang kena bencana begitu. Apakah menurut Anda nih, bagaimana penanganan bencana yang dilakukan pemerintah sejauh ini? Apakah pemerintah terlihat lamban dalam menangani kebutuhan korban bencana nih Bang? Kalau aku lihat sih bukan lamban namanya. Mereka semua udah turun ke masyarakat. Mhm. Cuman perlu
lebih sungguh-sungguh aja untuk tetap fokus jangan hanya pergi terus datang berkunjung, foto-foto, bikin konten terus pulang, jangan begitu. Ya. Itu sangat memprihatinkan. Tapi memang harus ada wujud nyata setiap pergi itu apa yang akan dibantu di sana. Ya. Turunkan dai-dai di sana, turunkan orang-orang yang bisa memberikan trauma healing kepada orang-orang yang terkena musibah, Bang. Ini disaster, Bang. Ini kehancuran apalagi kalau di Aceh Tamiang ya. Itu, Bang, itu lebih ngeri daripada tsunami, Bang. Ya. Karena kalau tsunami itu air ya kan orang bisa berenang, tapi kalau lumpur, Bang, orang tenggelam, Bang. Orang nggak mungkin bisa berenang. Ini betul-betul mengerikan. Kalau menurut saya sih ini udah pantas tuh dijadikan bencana nasional. Menurut saya ya Ya. seperti itu. Ya. Bang, dari Ini nggak main-main, Bang. pengalaman kemarin terbang ke Sumatera Barat lewat Padang begitu ya. Bagaimana Ya. dengan ongkos atau tarif pesawat nih? Karena kemarin kan kabarnya tarif pesawat penerbangan menuju Aceh ini tiba-tiba naik signifikan begitu, sehingga berat bebannya untuk relawan mengantarkan bahan makanan atau apapun untuk mengirimkan bantuan begitu. Karena harga tiket pesawat saja sudah sangat mahal, pesawat kargo saja sudah mahal begitu. Ke Padang Jahat, aman-aman Bang. saja. Kalau menurut saya, Bang, ya, orang-orang yang menaikkan harga ketika terjadi bencana, dia adalah orang yang paling jahat di dunia, Bang. Menaikkan harga barang, itu orang nggak punya empati, orang-orang yang nggak punya hati. Ya. Jadi apalagi maskapai penerbangan sengaja menaikkan tiket pesawat untuk dalam keadaan bencana ini jahat, Bang. Menurut saya itu tidak manusiawi. Ya. Jadi kalau perlu digratiskan lah. Ya, untuk Oke. relawan-relawan kan diberikan sesuatu kemudahan. Sekarang relawan, Bang, teman saya, Bang, yang naik mobil, Bang, ada yang baru sampai di Jambi, baru ada yang sampai mereka baru sampai di Pekanbaru. Mobil mereka pas-pasan, tidak terlalu bagus juga. Tapi mereka sungguh-sungguh dengan biaya masing-masing, Bang, dengan biaya sendiri, Ya. Bang. Oke. Jadi saya dengan Willy Salim berangkat tuh memang awalnya, Bang, bukan mau galang donasi, Bang. Kita mau melihat betul keadaan itu dan kita mau ternyata memang nggak bisa, Bang. Dan makanya kita agak terlambat dalam penggalangan donasi ini, Bang. Ya. Willy Salim kalau awal-awal galang donasi, Bang, saya yakin dia paling ngebut, Bang. Waktu kemarin kita bantu Palestina aja 3 hari bisa dikumpulkan 5,5 miliar. Ya. Cuman kemarin itu semua orang udah mulai, kami hari keempat itu baru mulai masang link donasi, Bang. Tapi alhamdulillah Indonesia memang orang baik-baik, Bang. Ya, amin. Bang, terakhir, setelah dari Sumatera Barat, rencana akan melakukan perjalanan kemana dan melakukan donasi seperti Insya apa Allah. saja? Ada Ya, dana ada yang niat. terkumpul berapa? Ya, ada niat untuk ke Aceh, Bang. Barusan Willy Salim juga WA saya, dibilang Ustadz ke Aceh yuk. Dan nampaknya Aceh ini perlu difokuskan, jangan lupakan Aceh. Dan seluruh relawan mesti pindah ke Aceh deh sekarang. Aceh itu lebih memerlukan bantuan, Sibolga juga, Sumatera Utara. Dan itu banyak daerah-daerah yang tidak terjangkau, tidak terakses sama sekali, Bang. Kalau Sumatera Barat ada beberapa daerah seperti Malala dan sebagainya itu, Bang, itu nggak terjamah dengan transportasi. Berapa jalan putus, Bang, putus betul. Sebetulnya dari Padang ke Padang Panjang itu, Bang, cuma 45 menit 1 jam. Tapi karena kami jalan itu putus, kami lewat Siti Jaulawi sampai ke Solo 6 jam baru sampai, Bang. Ya. 6 jam. Jadi dan itu macet juga dan hujan. Memang dan hati-hati juga. Kemarin ada satu orang pejabat kita, mantan pejabat yang mengantarkan donasi, tahu-tahu meninggal ketiban alat berat, Bang. Dan ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini barusan dengar lagi berita dari teman-teman relawan, banjir kembali datang di beberapa daerah dengan kekuatan yang mungkin lebih besar. Dan ini kita mesti harus memperhatikan. Pemerintah harus betul-betul siaga, harus betul-betul memperhatikan Sumatera ini, Bang. Ya. Ini nggak main-main, Bang. Ini betul-betul kalau orang cuma lihat di sosial media mungkin ini cuma konten, ini cuma beberapa daerah. Ini benar-benar mengerikan, Bang. Baik. Ini benar-benar mengerikan dan bau amis, bau jenazah bangkai di ini tuh teman-teman menceritakan udah nggak karu-karuan, Bang. Mayat-mayat udah berhari-hari di jalan-jalan nggak ada yang nguburin, Bang. Ya. Ya. Kasian. Ya. Ya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Dery, saya juga ikut terharu begitu ya. Semoga makin banyak orang atau warga Indonesia yang mau saling membantu begitu ya, warga yang terdampak bencana. Semoga nanti perjalanan selanjutnya memang ditempuh dengan baik-baik saja. Sehat selalu buat Amin, Bang ya Dery Allah. dan teman-teman relawan. Semoga semuanya bisa tuntas. Semoga Indonesia juga bisa melalui semua musibah yang terjadi di beberapa provinsi di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat begitu ya. Terima kasih Bang Dery sudah bergabung bersama kami dan berbagi cerita di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu. Assalamualaikum Bang Dery. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.